Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini video kali ini saya akan melanjutkan film dari Dilan 1990, yaitu yang berjudul Dilan 1991, lanjutan dari film 1990. Dan yang belum bergabung silahkan bergabung, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel saya agar dana tendean agar saya semakin semangat untuk membuat karya. Oke, langsung saja kita saksikan di film Dilan 1991 ini. Oke, di pagi hari Dilan yaitu seperti biasa ke warung Bu EM untuk menyantap makanan pagi ya, atau sarapan pagi. Dan di waktu masih sarapan pagi, Dilan dikeroyok oleh segombolan orang yang tidak dikenal. Nah, segombolan tidak dikenal ini Dilan bingung, dan Dilan tahu yaitu yang memukul Dilan yaitu kakaknya Anhal yang ingin balas dendam karena adiknya si Anhal dipukul oleh Dilan. Dan si Bu EM teriak, dan si Pian teman si Dilan juga membicarakan kepada Milea karena kalau si Dilan ini habis dikeroyok oleh ketua geng motor juga. Nah, si Mileanya langsung panik guys dan menyusul si Dilan ke warung Bu EM, dan di sana ada si Akel dan Bu EM yang merawat si Dilan, yaitu luka-luka pada pelipis dan serta pada area wajah dan mulut. Oke, si Bu Milea ini bertanya kepada Bu EM dan si Akel, siapa yang memukul Dilan? Nah, tapi mereka tidak mengaku. Dan lanjut pada malam hari, para geng berkumpul di markas geng motor, yaitu yang dipimpin oleh Dilan dan temannya Brandon. Ya, kali ini Dilan ingin menyusun sebuah rencana untuk membalas dendam kepada kakaknya Anhal. Ya, karena ini mereka mengumpul di sebuah supermarket untuk menyusun strategi agar balas dendamnya ini dapat terwujud. Dan dibalik itu semua, si Pian sudah ngomong ke Milea kalau si Dilan akan menyerbu kakaknya Anhal, dan si Milea pun kesana dengan Yugo, yaitu keponakan dari si Milea. Nah, di sini Milea memarahi si Dilan, disuruh agar tidak menyerang karena itu sangat berbahaya sekali bagi si Dilan, karena si Milea ini tidak suka kalau pacarnya Dilan ini yaitu bergabung untuk anggota geng motor, dan disuruh untuk keluar dari geng motor ini karena itu sangat mempengaruhi si Dilan. Takut kenapa-kenapa dengan pacarnya, si Milea mengancam kalau dia nggak nurut, si Dilan akan diputusin oleh si Milea. Dan akhirnya terjadi perdebatan dan si Yugo menyampai si Milea ini guys. Nah, dari sini si Dilan pun cemburu guys. Akhirnya si Dilan pun nyuruh Milea pergi, dan akhirnya Dilan pun juga pergi. Dan seperti biasa Dilan akan menyerbu tetap dalam pendiriannya, yaitu untuk balas dendam kepada kakaknya Anhal. Dan akhirnya Milea pun pergi sambil menangis bersama si Yugo, dan Dilan pun merasa kecewa dan sangat cemburu sekali. Dikira Yugo itu adalah pacarnya. Nah, masa diselingkuhi, Dilan pun akhirnya terbawa emosi suasana dan ingin menghajar dan menyusun strategi untuk balas dendam kepada si kakaknya Anhal ini guys. Dan langsung saja ke taman yang dituju. Biasanya si kakaknya Anhal ini berkumpul di taman ini, dan si Dilan pun kaget karena ada polisi yang akan menyampai mereka, dan mereka pun semuanya panik dan akhirnya kabur dengan motornya yaitu CB 100 dan RE King. Oke, polisi pun langsung mengejar mereka dan terjadi kejar-kejaran antara geng motor Dilan bersama kepolisian ya. Dan ini ada di wilayah Bandung. Dilan pun panik dan menyusun strategi agar semuanya berpencar. Nah, dan si Akel dan si Dilan ini berdua dikejar oleh polisi karena tahu kalau yang ketua geng motornya ini adalah si Dilan, yaitu alias Panglima Tempur dari Bandung. Oke, polisi pun terus mengejar si Dilan. Akhirnya si Dilan pun tidak bisa lari lagi karena dikepung oleh beberapa anggota kepolisian, dan sehingga akhirnya Dilan pun tertangkap.
dan ditodong oleh senjata pistol oleh polisi, dan ternyata si Dilan pun akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan pada waktu pagi hari si Milea ini telepon ke rumah si Dilan kalau pembantunya si Dilan ngomong kalau Dilan ditangkap polisi. Milea pun langsung panik dan menangis, dan malamnya ke kantor polisi akhirnya menemui si Dilan alias Panglima Tempur ini. Oke, di dalam kantor polisi akhirnya si Dilan bertemu dengan sang pacarnya yaitu Milea Adnan Hussein. Nah, saking kangennya nih si Milea membawakan roti kesukaan si Dilan, dan mereka pun di depan bercakap-cakap sambil makan roti, sambil ngombalin tuh andalan si Dilan. Akhirnya pun si Dilan disuapin oleh si Milea. Si Dilan pun dengan lahapnya makan roti dari si Milea itu, katanya manis kayak kamu. Oke, langsung saja kita lanjut ceritanya lagi. Si Dilan pun akhirnya terbebas dari penjara dan akhirnya bisa pulang, dan telepon-teleponan nih sama sang pacar yaitu si Milea. Si Milea ini menyuruh agar si Dilan ini keluar dari geng motor, tapi si Dilannya nggak mau. Setelah di rumah Dilan, yaitu tetap seperti biasa Milea menyuruh Dilan agar keluar dari geng motor karena itu sangat bahaya sekali bagi nasib si Dilan. Karena gimana Milea itu sayang banget sama Dilan, tapi Dilannya bersikuku karena geng motor itu sebagian dari nyawa Dilan juga, dan nggak mau keluar dari geng motor. Dilan pun masih bersikeras juga karena di sana juga banyak teman-temannya, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi. Si Dilan merayu si Milea lagi nih, katanya sepinter-pinter anaknya geng motor juga pandai mengaji pada waktu ujian agama. Oke, langsung saja menikmati suasana Bandung pada sore hari si Dilan dan si Milea. Si Milea pun masih panik juga karena takut kenapa-kenapa sama si Dilan, tapi si Dilan dengan pintar merayunya agar tidak panik si pacarnya yaitu si Milea. Dan scene pun berpindah ke si Dilan dan Akel dan temannya di warung Bu Em. Asta bercanda riau dan disampaikan oleh si Milea ini guys. Dan akhirnya mereka jalan-jalan ke Taman Makam Pahlawan untuk merayu lagi si Dilannya. Si Milea dirayu karena bangsa pahlawan ini, tanpa pahlawan kita tidak dapat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Dan Milea pun diajak ke toko buku. Ke toko buku ini Milea pun diajak sama si Dilan untuk mencari buku yang katanya iman kepada Rasul dan kepada majalah Playboy yang ditunjukkan oleh warung tokonya, tapi si Dilan mau mencari juz amal dan terjemahannya yaitu juz Al-Quran. Oke, sini langsung berpindah lagi ke rumah Dilan, yaitu setelah jalan-jalan akhirnya malam pun tiba. Si Dilan mengajak si Milea ketemu oleh ibundanya, ibunda lah kalau Dilan memanggil, dan adiknya Disa. Adik kesukaan Dilan nih si Disa. Dan mereka pun bercanda riau, dan besoknya Dilan pun berlari untuk menyebut si Milea. Dan betapa terkejutnya kalau sahabat si Dilan yaitu si Akel meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena si Akel dikeroyok oleh anak anggota geng motor. Dari sini si Milea pun benar-benar sangat marah sekali kepada Dilan dan bersikeras untuk menyuruh Dilan keluar dari geng motor, karena Milea tidak suka Dilan untuk bergaul geng motor karena takut kenapa-kenapa sama si Dilan dan takut kenapa-napa sama nasibnya seperti si Akel yang dikeroyok oleh geng motor.
tapi dasarnya Dilan masih bersikeras, dan akhirnya Dilan ke rumah si Akeo untuk melayat. Nah, Dilan pun sangat marah karena sahabatnya dibunuh oleh anak geng motor, tapi nggak tahu siapa yang membunuh. Si Dilan pun mencurigai kakaknya si Anhal yang membunuh si Akeo, tapi di pihak lain belum tentu pasti kalau yang membunuh si Akeo itu adalah kakaknya Anhal. Oke, teman-teman si Akeo pun ke sana, dan di situ juga ada si Milea yang ikut melayat juga. Ada si Wati. Nah, di sini juga ada teman-teman yang lain. Nah, di sini ibunya Akeo pun menangis karena melihat si Akeo sudah tidak ada lagi di dunia, alias sudah meninggal dunia. Dan si Dilan pun juga menangis dan menyesal karena kok bisa sahabatnya terbunuh padahal kemarin masih ada. Nah, si Dilan pun akhirnya berhenti di halte Bandung, di terminal halte Bandung, dan diguyur hujan deras. Si Dilan pun menunggu nasibnya. Kenapa nasib percintaannya sekarang menjadi seperti ini, padahal kemarin tidak ada masalah. Nasib percintaan si Dilan pun dengan si Milea sekarang menjadi renggang karena terjadinya adanya perdebatan geng motor. Kalau saya sendiri sih, kalau mengancam jiwa lebih baik keluar ya dari geng motor, karena geng motor juga pada intinya kedepannya juga tidak ada masa depannya yang baik ya. Si Milea ini ingin masa depan si Dilan ini ada nggak pengen terjadi kenapa-kenapa seperti si sahabatnya si Akeo. Dan si Dilan pun menung nasibnya, padahal kemarin Dilan dan Milea selalu bersama, tapi sekarang hubungan mereka renggang karena adanya geng motor ini yang menjadi permasalahan inti dari sebuah asmara Dilan dan Milea Adnan Hussein. Oke, Dilan pun menunggu nasibnya, dan malam pun tiba. Milea pun menelpon si Dilan agar si Dilan pun keluar dari geng motor, tapi si Dilan pun nggak mau. Akhirnya si Milea pun menutup teleponnya, dan Dilan pun akhirnya duduk dan dijamai oleh ibu naharanya alias ibu Dilan yang diperankan oleh Ira Wibowo, yang dimana saya sudah menjelaskan di alur cerita di film Dilan 1990 tadi. Oke, sini berpindah langsung ke Dilan untuk menjemput si Milea ke sekolahnya. Tapi di sekolahnya Milea pun tidak mau diajak untuk pulang bareng guys, karena si Mileanya ini masih kecewa kepada si Dilan, karena si Dilan tidak mau menuruti katanya si Milea untuk keluar dari geng motor. Dilan pun bingung harus gimana, karena di geng motor ini sahabat-sahabat Dilan pun banyak sekali sebelum mengenal si Milea. Dan teman-teman si Dilan pun katanya Dilan dibilang lemah karena terbuat antara masalah percintaan. Dan akhirnya kepolisian pun datang ke rumahnya temannya Dilan ini untuk menanyakan kematian si Akeo, dan mereka bertiga diajak ke kantor polisi untuk menjelaskan permasalahannya. Akhirnya di kantor polisi ayah Dilan datang dan langsung menampar si Dilan, dan si Dilan pun betapa kagetnya tiba-tiba datang dan menampar, dan si Dilan pun berkata cuma bisa minta maaf. Dan si ayahnya Dilan, Letnan Ijal ini, selesaikan jika anak saya salah, hukum seberat-beratnya jika anak saya melakukan kesalahan, katanya. Dan si Dilan pun akhirnya dibebaskan oleh kepolisian, dan mereka bertiga jalan kaki malam-malam habis hujan lebat. Dan pagi harinya
Nah, sewaktu Dilan lagi main musik, tiba-tiba si Milea datang untuk menyampaikan si Dilan, dan Dilan pun kaget, langsung menemui si Milea. Tiba-tiba si Milea menampak si Dilan dan ngomong, "Kita putus." Dilan pun kaget, dan "Kenapa?" kata Milea pikir sendiri, dan Milea pun pergi. Dan Dilan pun mengejar si Milea dan menanyakan kenapa, dan Milea pun cuma bisa nangis, dan si Dilan mengantar dan ingin mengantarkan pulang si Milea. Oke, langsung saja kayaknya si Milea ini diantar pulang oleh si Dilan. Nah, teman-temannya pun bisa menyaksikan sambil ngopi nih guys. Dan akhirnya si Dilan pun mengantar si Milea, dan sudah tidak seperti biasanya lagi. Milea pun tidak memeluk si Dilan, dan betapa terkejutnya tangan si Milea sudah tidak seperti biasanya lagi, yaitu berpelukan kepada si Dilan. Dan si Dilan pun sangat-sangat kecewa sekali melihat keputusan Milea, dan Dilan pun menunggu nasibnya. Teman-temannya pun bilang kalau si Dilan sekarang lemah kepada wanita, dan Dilan pun sambil melamun memikirkan betapa kagetnya si Milea mengajak putus. Dan akhirnya Dilan pun pulang ke rumah. Nah, di rumah dia terbengong dengan suasana kamarnya dan menatapi fotonya dengan Milea Adnan Hussein. Karena itulah dengan para sahabatnya, si Dilan pun termenung di dalam kamar. Dan paginya si Dilan pun menelpon si Milea, dan yang mengangkat telepon dari si Dilan yaitu pembantu dari si Milea ini. Dan betapa kagetnya Dilan kalau si Milea diajak pergi oleh cowok lain. Dan dari situ pikiran Dilan tahu kalau si Milea sudah punya pacar. Dan si Dilan pun ke warung bersama teman-temannya melihat keromantisan pedagang warung kopi yang sangat romantis pada istrinya. Dan ditanya oleh teman-temannya, "Kenapa kamu melamun? Gara-gara Milea ya?" Ngomong gitu. Gak juga, si Dilan pun gitu. Dan si Pian pun menanyakan, "Kamu tadi dicari Milea, bilang saja kalau aku sudah punya pacar," kata Dilan. Dan paginya si Milea menyampaikan Pian, dan Pian pun menjawab kalau si Dilan punya pacar. Omongan dari Dilan pun ditirukan oleh si Pian. Dan scene berganti untuk kelulusan untuk Milea, Wati, dan teman-temannya yang coret-coret baju guys untuk merayakan kelulusannya dan si Pian. Dan si Dilan pun juga lulus tapi beda sekolah lagi. Oke, lanjut ke nantikan di episode Milea. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, agar saya semakin semangat untuk membuat karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.